Oke. Terima kasih kembali Bapak yang sudah mengambilkan foto. Oke, kita lanjut aja ya ke acara yang selanjutnya nih, acara yang bakal dinanti-nantikan. Itu adalah acara inti kita, pemaparan materi yang dibawakan oleh narasumber kita, yaitu oleh Ibu Haja Tengku Mirasinar MA. Jadi beliau ini adalah seorang pemimpin lembaga seni di Medan, Sumatera Utara. Untuk Ibu pemateri, sebelumnya saya mohon maaf Ibu, apabila nanti tim teknis akan menghubungi Ibu via Zoom chat untuk mengingatkan durasi waktu yang tersisa Ibu. Oke, sebelum Ibu memulai, izinkan saya membacakan CV Ibu terlebih dahulu. Jadi, beliau ini memiliki pengalaman bekerja di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai Ketua Yayasan Perguruan Sinar Serda. Beliau juga sebagai Kepala Perpustakaan Tengku Lukman Sinar, juga sebagai Ketua Yayasan Kesultanan Serdang, sebagai Ketua Sinar Budaya Group, dan tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Utara. Wah, nggak cuma itu tuh, beliau juga aktif dalam menulis karya tulis nih, teman-teman. Yaitu ada Perkawinan di Raja Melayu Serdang dan Perkembangannya. Lalu ada juga Tengku Lukman Sinar, Melayu Nusantara dan Strategi Kebudayaannya. Lalu ada karya tulis Nafas Melayu. Selanjutnya ada Rekam Jejak Arsitektur Melayu Kepulauan Riau, ada Kesultanan Melayu di Sumatera Timur, ada Teknik Pembelajaran Dasar Tari Melayu Tradisional, dan beliau juga menulis beberapa artikel di koran dan makalah dan juga jurnal. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita sambut saja narasumber yang sudah kita undang nih. Dengan tema From Culture to Future, Melayu dulu, kini, dan nanti di Kota Medan. Kepada Ibu Haja Tengku Mirasinar MA, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang hadir. Dan tentunya salam sehat dari saya. Dan mohon maaf suara saya serak. Baik, pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya, dalam keadaan pandemi seperti ini, kami masih bisa berinteraksi, berbagi ilmu pengetahuan, dan juga berbagi pengalaman tentunya. Dalam hal ini saya tentu berterima kasih juga kepada pengundang ya, dan dosen pengampu kita, ada Ibu Sri Mustika Aulia ya, sebagai pengampu modul Nusantara ini. Dan tadi saya dengar juga ada Ibu dosen juga, Ibu Mas Lina sendiri kalau tidak salah, mohon maaf juga. Baik, salam kenal semua dan juga salam sayang saya untuk mahasiswa seluruh yang hadir dalam Zoom ini. Terima kasih atas undangannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Inspirasinya luar biasa, itu satu kehormatan bagi saya diberikan predikat inspirasi. Namun bagaimanapun apa ilmu dan pengalaman dari seseorang itu memang penting untuk kita sharingnya bersama-sama. Dan saya sendiri tentu masih belajar dalam kehidupan ini sampai mati habis nafas, barulah kita tak belajar lagi, kan begitu ya. Jadi kita berketerusan belajar karena ilmu pengetahuan itu berkembang, ya, berkembang terus. Jadi kita tidak boleh takut ilmu pengetahuan. Dan juga kepada globalisasi kita tak perlu takut karena banyak sekali pengaruh negatif ataupun positif di situ. Namun tentu kita akan mengambil yang positif. Kenapa? Jadi kita ini yang berada di dalam Zoom meeting ini tentu adalah bagian dari individu yang sehat tentu, ya, dan kemudian memiliki ilmu pengetahuan.
Sebagai manusia bentuknya dianugerahi panca indera dan juga bagaimana kita cara berpikir. Mungkin ini sekilas diawali dengan filsafat terlebih dahulu, mungkin ilmu filsafat di antara mahasiswa mungkin ada yang belajar juga ilmu filsafat. Ya. Jadi bagaimana kita manusia ini menggunakan pikiran kita yang sudah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini tentu saya sebagai Muslim, saya akan membimbing mungkin tema ini dengan Islam. Karena bagaimanapun konsepnya itu adalah Islam, bahasa Melayu, agama Islam dan beragama lain. Tentu manusia ini ya, eksistensinya ini, saya cerita di abad 21 ini tidak hanya dengan warisan budaya yang ada. Orang Melayu sendiri sangat welcome ya dengan pendatang pada masa lalu, sejak masa lalu sampai hari ini tentunya. Dan juga welcome dengan globalisasi yang saya sebutkan. Jadi banyak peninggalan daripada kebudayaan Melayu memiliki peradaban Melayu sendiri, terutama yang ada di Sumatera Utara ini, lebih kepada kita konteksnya, skopnya Kota Medan. Seperti apa sejarah Kota Medan, sudah lama kita bisa menimba ilmu di mana-mana ya. Kecil kita yang tinggal di Medan tentunya sudah mendapat pendidikan dari keluarga dan kemudian bersekolah sampai kemudian menjadi seorang intelektual yang duduk di perguruan tinggi. Nah, untuk khusus dari yang di perguruan tinggi ini, kenapa saya sebut intelektual? Karena tentu mereka juga akan mengadakan penelitian penting. Data-data penelitian ini sangat penting untuk pengetahuan berkelanjutan generasi selanjutnya. Ya. Jadi tentunya sebagai intelektual, cara berpikir kita juga harus. Ya. Nah, kembali kepada tadi warisan budaya benda dan tak benda. Jadi kalau konteksnya itu kita pernah berkunjung ke Istana sebagaimana sudah disampaikan, bagian dari pembelajaran modul Nusantara ini ada juga berkunjung ke berbagai lokasi warisan budaya. Mungkin selanjutnya akan hadir di perpustakaan Kekulturan Simalungun. Saya berharap demikian. Kenapa? Karena di perpustakaan Kekulturan Simalungun ini banyak sekali arsip-arsip, manuskrip yang terselamatkan, yang diselamatkan ketika terjadinya keruntuhan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Itu masih ada manuskrip yang diselamatkan. Tentunya selain manuskrip, banyak sekali buku-buku langka yang ada di perpustakaan ini. Dan juga selain bersifat arsip dan buku-buku, ada juga alat musik, ya, alat musik yang sebagai warisan juga. Karena itu alat musik namanya Nobat Diraja, dan usianya sudah ratusan tahun. Artinya bagaimana? Mungkin sebagai inspirasi dari mahasiswa, saya lebih pada konteks apa yang kita lakukan sebagai individu intelek. Jadi tentunya kita harus berpikir positif. Ya, itu nomor satu. Berpikir positif akan melahirkan ide-ide. Kita boleh
melihat ke belakang sebagai pengetahuan juga tentu, yaitu melalui ilmu sejarah. Sebagaimana yang kita ketahui, Kota Medan ini pada masa lalu adalah bekas daripada kerajaan Haru, kerajaan Islam, ya. Dan kerajaan Haru ini ada tinggalan-tinggalan yang kita saksikan sampai hari ini. Misalnya di Delhi Tua ada di situ benteng hijau. Kemudian di kota Cina banyak tinggalan-tinggalan yang berupa arca, ya, kemudian mata uang, dan juga beraneka tembikar dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan peradaban masa lalu di Sumatera bagian timur ini sangat berkembang besar, ya, di mana para pendatang, ya, melalui perdagangan asimilasi dan hidup di wilayah timur. Kemudian setelah penghancuran Haru, lahirlah kerajaan Delhi. Kerajaan Delhi ini melahirkan peradaban sendiri, sehingga sampai sekarang eksis dengan adanya warisan budaya berupa istana dan juga masjid lain. Jadi saya sampaikan tadi sebagai intelektual, tentu kita memiliki cita-cita. Bagaimana cita-cita kita pada kota wilayah yang memiliki sejarah? Apakah kita biarkan saja menunggu kehancurannya, atau kita jaga bersama-sama? Ini yang paling penting. Lalu, bagaimana cara kita menjaga? Nah, sebenarnya pihak-pihak individu ataupun kelompok masyarakat Melayu sepatutnya mewarisi budaya dan menyebarluaskan ke mana-mana pun di seantero dunia ini. Melalui apa? Melalui tulisan-tulisan, kreativitas lain, ekonomi kreatif dan sebagainya. Tentunya ini berawal dari rasa cinta dulu, cinta kepada budaya sendiri. Lalu tidak hanya orang lain yang tinggal di Kota Medan ini. Sepanjang perkembangan yang saya ceritakan tadi, mulai dari kerajaan itu, dan kemudian menjadi kesultanan ini, di mana menjadi jalur perdagangan dunia yang otomatis orang yang hadir di wilayah ini bermukim juga kembali, ya, menikah dengan orang Melayu tempatan. Lalu bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya sudah multikultur ini sejak berabad-abad. Nah, tentunya kita harus memiliki tahapan ataupun konsep-konsep, kalau saya katakan itu, bagaimana kita menyikapi kultur ini yang banyak dan mungkin mendominasi masyarakat Melayu itu sendiri. Dan harus dilakukan tetapi dan ada istilah konsep ini dirancang menyesuaikan pembangunan ini yang berkembang
Lalu haruslah kita tanamkan prinsip kebinekaan. Jadi bagaimana prinsip kebinekaan? Yaitu budaya kebersamaan. Bagaimanapun sejak zaman dahulu kita sudah dididik dengan gotong sopan santun. Ya. Nah ini tadi modal untuk membangun kerukunan. Dan hari ini sikap itu sudah mulai luntur juga pengalaman ya, apalagi dengan euforia media sosial hari ini yang mengakibatkan kita mungkin lebih banyak sendiri-sendiri. Dimanapun kita berada, kita selalu memegang handphone. Lalu di sebelah kita pun kita tak ya. Ibu izin Bu, suaranya sepertinya kecil Bu, jadi kurang terdengar sepertinya. Izin ya Bu, karena ada yang ngecek kurang terdengar katanya. Oh, belum juga. Agak apa ya Bu ya, agak jauh gitu suaranya Bu, izin. Bentar ya, saya coba. Iya. Oke Bu. Sekarang seperti apa ya? Kalau kecil. Kalau didekatkan sepertinya lebih terdengar jelas. Begitu ya Nabila ya? Iya. Bagaimana sekarang? Sudah lumayan Ibu. Ya, Ibu silakan Ibu, izin Ibu, mohon maaf. Ibu. Mohon maaf ya, harusnya dari tadi diberitahu, jadi tidak ketinggalan. Ya, jadi kembali kepada rasa cinta tadi ya terhadap kebudayaan, budaya dan bagaimana kebersamaan dalam multi etnis ini sendiri ya. Yang mana di Sumatera Utara terutama Kota Medan yang banyak sekali budayaan itu dari para pendatang dan cara-cara kita menyikapinya itu tadi menanamkan kebinekaan ya, harus ditanamkan itu. Nah kemudian bagaimana pengertian ya, saling pengertian itu untuk dalam pola pergaulan kita tentunya. Dan kemudian juga dibangun ya, kemampuan kita pribadi individu ini untuk beradaptasi. Kita harus menciptakan others cultures kan gitu ya. Kita harus menghargai budaya-budaya yang lain juga. Karena kita hidup bersama di dalam satu wilayah. Selain daripada bagaimana caranya kita respect itu bisa melalui seperti hari ini yang kita lakukan ceramah ya, diskusi dan sebagainya, dan kita lakukan juga melalui tulisan-tulisan kita. Nah saya misalnya sebagai Puak Melayu, saya boleh-boleh saja menuliskan kebudayaan daripada etnis lain. Dalam segi ilmu pengetahuan itu sangat diperlukan, apalagi juga dalam konteks sosial. Jadi kita intelektual ini harus melakukan hal-hal tersebut
untuk itu bagian dari respon. Selain itu apa lagi selain kita menulis? Misalnya begini, yang disampaikan saya memiliki sebuah sanggar kesenian ya, lembaga kesenian. Jadi repertoar yang ada di lembaga kesenian saya itu, meskipun kita main, namun tetap mempelajari kesenian dari etnis lain. Tidak mesti main saja yang menjadi penari atau pemusik. Di dalam lembaga kesenian ini mereka ragam yang ikut di dalam. Ada Cina, mereka menarikan belajar banyak dia. Inilah dia bentukan dari respect tadi melalui kesenian. Itu tidak lupa adalah sebuah penghormatan dari multi etnis lain. Namun bukan berarti kita menghilangkan jati diri kita sendiri. Kita tetap menjadi malu atau yang lain tetap menjadi diri sendiri. Karena apa? Karena kebudayaan itu masing-masing sudah terbentuk sejak lahir. Bagaimana keluarga mendidik kita dengan budaya yang dibawa dari nenek moyang masing-masing. Namun kan manusia ini hidupnya tidak individu, hidupnya berkelompok. Bagaimana dia bersosial dengan yang lain? Adaptasi tadi, ketika kita, mungkin yang dari selatan merantau ke kota Medan, tentu beradaptasi. Meskipun membawa budayanya sendiri, dan budayanya sendiri yang dibawa itu juga akan berasimilasi dengan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Dengan adanya ini, semakin berkembang, ya, melalui tulisan-tulisan atau apalagi sekarang media sosial sudah banyak. Nah, jadi keragaman ini sangat luar biasa ya, ini anugerah ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam adat budaya itu sebuah anugerah. Maka kita harus berpikiran positif yang seperti saya sampaikan tadi. Jangan pernah kita melahirkan di dalam diri kita itu adalah prasangka buruk, ya kan? Karena kalau sudah ada prasangka, kita akan menghukum diri kita, tidak mau melihat yang lain. Dan saya kira itu tidak mungkin terjadi di era globalisasi ini. Keterbukaan yang dimaksud itu adalah ambil positif, ya, mengambil ilmu sebanyak dan meninggalkan yang buruk tentunya. Kenapa kita terbawa? Kadang banyak yang memberi alasan terbawa dengan lingkungan, ya, dengan alasan mungkin tidak dihargai, lalu di luar minta penghargaan dengan cara yang lain. Ya. Karena sebenarnya inilah yang saya katakan perlunya penguatan melalui budaya tadi. Tidak ada budaya yang buruk, saya yakin. Lalu apa pengawal dan budaya ini? Tentu agama. Tidak ada agama yang buruk, yang tidak ada yang mengajarkan yang tidak baik. Semua baik. Maka ketika kita sudah dikawal oleh agama, saya sangat yakin bahwa kita dapat memanage diri sendiri dengan pemikiran positif kita itu positif.
Memang benar itu hanya sebagai hanya teori, belum tentu hanya teori. Jika semua umat di dunia ini melakukan hal yang seperti saya katakan, tentu kita akan aman tentram saja ya. Sebenarnya iya juga kalau untuk Kota Medan ini Sumatera Utara yang khususnya ya mengikuti itu. Kita berdangan Sumatera Utara ini tidak ada di negeri mana yang etnis tempatannya segitu banyak bisa tetap karena kalau kita memiliki kekuatan dari adat dari masing-masing etnis itu kuat ya. Jadinya mohon maaf tadi saya mendapatkan chat bahwa masih kurang kuat ini suaranya ya. Mohon diberi respon. Iya Bu, sebenarnya tuh sudah terdengar, cuman sepertinya masih agak jauh. Ibu izin kalau misalnya kita nggak pakai handsfree gimana ya Bu? Sebenarnya udah terdengar tapi masih agak jauh gitu Bu. Sayang sekali ya. Iya, sudah terdengar. Baik. Mohon maaf saya harus pakai handsfree jadi tidak bisa juga. Ya, iya Ibu. Ya, oke lah. Saya akan memperkuat suaranya. Iya, izin ya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Jadi itu tadi kembali kepada konteks kita ya, bagaimana keragaman yang ada di Kota Medan ini, gitu ya. Kita tak perlu lagi lah ya cerita ke belakang bagaimana kan sejarah semua sudah tahu bagaimana Kota Medan ini berdiri dan sebagainya. Hanya saja saya ingin memperkuat semangat kebangsaan, ketahanan budaya dan sebagainya itu. Bahwasannya saya kembalikan kepada filsafat. Ini filsafat itu bagaimana individu ya kita dalam menyikapi pertama memanage diri sendiri dan gunakanlah panca indera kita, pemikiran kita untuk hal-hal yang positif. Jadi saya juga mendapatkan beberapa pertanyaan ya yang disampaikan oleh Mbak Sri Mustika itu bahwasanya nanti Ibu membicarakan bagaimana ini kira-kira kalau ada orang yang masih generasi muda yang inginnya hanya kepada berpikiran kesukuan saja ya, tidak mau beradaptasi dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ketika kita mendatangi satu wilayah dan kita bermukim di sana tentunya kita harus beradaptasi sebagai orang yang memiliki pemikiran positif juga. Dan bagaimana dengan globalisasi ini? Saya sudah sampaikan, kita ambillah yang positifnya dengan cara bersikap dan juga kita melakukan analisis dan kemudian kita melakukan menuliskan sesuatu ya untuk ilmu pengetahuan generasi selanjutnya. Jadi kembali kepada pewarisan budaya tadi, itulah yang saya lakukan ketika membuka perpustakaan Teguh Sinar dan juga Sinar Budaya Group ini ya. Jadi
hal ini memang kita membukanya secara mandiri, tidak ada pembiayaan sama, dan justru peminat-peminat itu semakin banyak. Ya. Dan kita hanya secara ekonomi kreatif mungkin kita mengambil biaya-biaya itu dari fotokopi dan sebagainya, ya. Dan kemudian juga kalau untuk lembaga kesenian itu melalui pertunjukan seni dan sebagainya yang kemudian dibayar, dan anak-anak itu juga diberikan honor dan sebagainya. Itu salah satu dari bentukan ekonomi kreatif yang kita lakukan di Kota Medan ini dalam hal yang saya lakukan di lembaga saya. Mungkin ini sebagai salah satu pandangan untuk mahasiswa apa yang harus dilakukan. Selain itu, secara eksistensi daripada lain ini, ya, contohnya kepada diri saya sendiri, ya, kita dari lembaga kita juga membuat satu kajian yang futuristik, boleh dikatakan. Kenapa futuristik? Jadi kita pernah melakukan satu konvensi, ya. Konvensi ini bermaksud menghimpun adat budaya, sejarah, dan kesenian dan segalanya dalam kemudian kita terbitkan dalam sebuah buku, dan kemudian buku itu kita hakikan. Jadi begini, ini adalah sesuatu yang mungkin out of the box, ya. Orang lain tidak memikirkan itu. Namun ini sangat penting, ya, untuk diturunkan kepada generasi selanjutnya. Dalam artian kita sudah membuat satu kitab. Kalau di Aceh itu namanya kanun, ya, kan itu sudah dihakikan. Ya. Nah, ini untuk ilmu pengetahuan tentu sangat berguna sekali, ya, dan berkelanjutan. Ini tidak akan hilang sampai kapanpun. Nah, jadi pemikiran ide-ide yang out of the box ini sangat harus ditumbuhkan, ya, masyarakat di mana-mana pun ada. Ini salah satu bentukan pemikiran yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian juga kita untuk menumbuhkan rasa pahlawannya, kepahlawanan itu, para akademisi ini, kita di Kesultanan ini telah melakukan juga mengajukan Sultan kita sebagai pahlawan nasional, ya. Bagaimana jasa-jasa daripada Sultan terdahulu itu kepada terbentuknya negara Indonesia ini, ya, gitu ya, kontribusi apa, ya, jasa-jasanya seperti apa pada masa pemerintahan Kesultanan, dan kemudian kontribusinya menuju terbentuknya republik. Kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti ini, ya, yang bersifat keilmuan, menumbuhkan rasa pahlawan, itu kita lakukan, ya. Dan keberhasilan itu, capaian itu nyata adanya. Jadi kita berharap kepada generasi selanjutnya untuk menumbuhkan hal yang sama melalui pendidikan ini. Bagaimana kebudayaan masing-masing itu harus kita tulis, ya, dan kemudian bagaimana secara hukum kita simpan, gitu ya, agar negara ini memiliki kesejarahan kita, ya, dalam bentuk yang sah, gitu, secara hukum. Nah, inilah yang disebut dengan pewarisan, gitu. Ya, kita tidak bisa mencerita-cerita saja seperti mendongeng, ya. Sebagai intelektual kita harus melakukan sesuatu yang berlandaskan pada hukum. Ini juga yang ada di dalam undang-undang, ya, undang-undang cagar budaya, undang-undang kemajuan kebudayaan, ya. Dan kita sebagai negara Indonesia tentu senang, ya, dengan adanya undang-undang ini, dan kita bisa
melakukan sesuatu ya dalam keilmuan itu, bidang keilmuan, dan sudah ada landasan hukumnya. Nah, jadi kita tidak lagi berpaling ataupun kita tidak maaf ya, saya kok lupa kalimatnya. Maksudnya gini, semangat itu semakin tumbuh dengan adanya undang-undang tersebut, itu yang mau saya sampaikan. Mohon maaf. Ya, gitu. Ya, jadi dan imajinasi kebudayaan itu kan sangat luas ya, gitu ya. Jadi mari kita gali, gitu. Masih banyak sekali kebudayaan yang belum tergali, gitu ya. Terutama untuk yang tinggal di Kota Medan ini. Dan juga bagaimana yang ada sekarang ini di Kota Medan, warisan kebudayaan itu memang sangat memprihatinkan untuk saya ya sebagai orang Melayu, bagaimana Kesultanan Delhi dengan istana lainnya yang kondisinya sangat memprihatinkan mungkin ya. Ini tadi jadi kembali kepada intelektual dari masing-masing kelompok tersebut. Jadi kalau Kesultanan Delhi tidak memperhatikan itu, keberadaan dari warisan itu artinya mereka tidak menghargai budayanya, kan begitu ya, warisan budayanya itu gitu ya. Tidak masalah, kita sebagai intelektual, kitalah pula yang membantu untuk memikirkannya. Kenapa? Karena kita berada di Kota Medan. Mari sama-sama kita membuat satu kajian mungkin, dan kemudian diberikan kepada pemerintah Kota Medan, kajian-kajian kita ya seperti saya, cagar budaya, bagaimana kita berkontribusi untuk memberikan pemikiran, untuk menjaga, melestarikan dan sebagainya sesuatu warisan budaya yang benda dan tak benda di Kota Medan ya, dan melalui tulisan dan juga melalui aksi. Aksi itu adalah kontribusi pemikiran itu kemudian dibuat satu itu. Maksud saya wali kota ya, wali kota itu membuat peraturannya tersendiri gitu ya. Inilah yang sedang kita lakukan dalam waktu 5 tahun belakangan ini. Dan mudah-mudahan wali kota Medan yang sekarang ini dia berpikiran out of the box juga seperti kita ini mengembalikan Kota Medan ini sebagai kota sejarah sebagaimana pada masa lalu ya, Paris Pan Sumatera. Namun saya berharap tentunya generasi muda yang ada di Kota Medan ini ikut berkontribusi juga dengan bidangnya masing-masing ya, gitu ya. Karena sangat disayangkan ya sebagai kota metropolitan ini sejak awal itu Belanda sudah membuat konsep yang sangat baik, namun karena kemajuan pembangunan yang sangat luar biasa sehingga dan juga perekonomian yang diutamakan sehingga diabaikanlah konsep kota ataupun konsep kebudayaan yang benar ya. Tapi apa boleh buat, itu sudah terlanjur, maka bagaimana memperbaikinya kan itu. Jadi kita tidak bisa berpandangan ke belakang lagi ya. Nah, masih ada bangunan-bangunan yang ya, masih bisa kita manfaatkan dan kita pelajari tentunya ya, dan bisa dimasukkan ke dalam ekonomi kreatif tadi ya.
sebagai seorang seniman, mungkin dia bisa melukis kan, bagaimana lalu menjual lukisannya, sebagaimana di Yogyakarta ya begitu ya. Nah, saya di sini tidak mau menyalahkan pemerintah ya, bagaimana situasi politik dan perekonomian kita dalam pembangunan, namun saya ingin menyadarkan saja bagaimana kita ini generasi muda itu harus berpikiran yang positif gitu. Dan banyak sekali sekarang di media internet itu bagaimana cara kita berkreativitas ya. Dan tentunya tidak perlu diajari lagi lah ya bagaimana caranya untuk menciptakan satu peluang-peluang baru ya, sudah banyak sekali. Dan saya lebih suka berdiskusi mungkin nanti ke depannya, tapi tetap saya akan share PPT saya ini nanti setelah acara. Mudah-mudahan nanti kita saling berbagi ya melalui pengalaman yang anak-anak muda yang tinggal di Kota Medan, dan saya yang sebagai Melayu sebenarnya gitu ya, kaum Melayu sebenarnya yang ada di Kota Medan. Meskipun dari kebudayaan Melayu yang ada di Kota Medan ini dengan kebudayaan Melayu yang ada di kota-kota pesisir timur itu sama, karena lokasinya yang berbeda, tentu ada kebiasaan-kebiasaan lainnya yang sedikit berbeda. Pada konsepnya Melayu itu memegang filsafat hidup yang satu, yaitu Islam, beradat, berbudaya, berturai dan berilmu. Ya, berturai ini maksudnya adalah mempunyai susunan sosial gitu ya, dan berusaha menjaga interaksi itu dengan adanya perbedaan-perbedaan. Itulah yang disebut berturai. Nah, ketika ada orang lain yang tidak berturai, maka saya kira harus kembali kepada budayanya dan jati dirinya. Jadi mungkin itu saja yang saya sharing ya. Jika ada mungkin yang mau kita diskusikan, dipersilahkan saja. Karena ini kampus merdeka ya, bersifat kampus merdeka itu. Inilah dia salah satu kebebasan kita ya untuk berkomunikasi ya. Kalau dulu kita mendengar guru saja, tak boleh kita berbicara yang terlalu banyak mungkin. Dan sangat terbatas interaksi dengan guru dan siswanya. Namun di dunia yang bebas ini kita berdiskusi dengan sangat luas ya gitu. Namun sebagai intelektual, sekali lagi saya katakan bahwa kita memiliki etika. Ya. Kita sebagai intelektual itu kita menguasai etika cara dengan bersikap. Baik, terima kasih disampaikan. Mungkin kita diskusi lebih lanjut lagi. Sekarang sudah pukul 15. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas. Terima kasih kembali Ibu. Aduh, luar biasa banget ya. Udah Ibu sudah menyampaikan sharing-sharing juga tentang bagaimana bangsa Melayu itu datang, yang pada mulanya itu melalui jalur perdagangan, perkawinan. Saya setuju sih sama yang Ibu bilang, kalau misalnya nggak ada budaya yang mengajarkan keburukan gitu. Pasti semuanya pengen mengajarkan yang kebaikan semuanya gitu ya Bu. Terus bagaimana cara Ibu berpikir out of the box untuk mengelola gimana ya ini supaya bisa terus lestari gitu, Melayunya itu juga tetap lestari di Kota Medan sendiri gitu ya Bu ya. Dan yang seperti yang Ibu katakan bahwa kalau misalnya
kondisi sejarah yang mengenai Istana Maimun atau istana yang lainnya yang ada di Kota Medan itu mulai memprihatinkan. Mungkin juga apa ya, anak-anak muda sekarang, zaman sekarang itu udah mulai ya menggandrungi apa ya, menggandrungi kebudayaan yang lain yang menurut mereka itu lebih lebih keren ketimbang budayaan kita sendiri gitu. Aduh, ampun keren banget tuh. Oke, baiklah. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu. Ada anak bernama Susi menuju kedai membeli tahu. Saya buka sesi diskusi supaya kita makin banyak tahu. Oke, baiklah kita masuk ke sesi diskusi kepada yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Sebentar ya. Udah ada nih dari Dika S. Saputra, mahasiswa Modul Nusantara. Dipersilakan Dika. Baik, Kak Nabila, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dika S. Saputra dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang, selaku mahasiswa pertukaran. Di sini saya ingin bertanya gitu, Bu. Sebelumnya kan untuk melestarikan suatu budaya itu sebenarnya sudah dicanangkan ya Bu dari program-program pemerintah yang sudah sangat bagus juga. Namun program-program tersebut itu masih belum berjalan dengan sebagai mestinya gitu karena orang-orang ataupun masyarakat gitu masih tidak mendukung dengan sepenuh hati terkait program tersebut. Dan contoh kecilnya gitu Bu, teman-teman di lingkungan sekitar saya gitu ya sekarang waktu SMA khususnya saya itu selaku pengurus OSIS ada program Rebo Nyunda gitu. Karena sebelumnya izinkan memperkenalkan diri lagi, saya dari Sumedang itu dari suku Sunda gitu. Nah, di sekolah saya ada program Rebo Nyunda. Jadi setiap hari Rabu itu siswa memakai batik. Terus batiknya batik sekolah kita gitu, sekolah SMA saya. Namun ditambah untuk laki-laki memakai totopong dan untuk perempuan memakai syal batik gitu. Nah, tapi program tersebut itu tidak berjalan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Justru teman-teman saya itu merasa malu gitu ketika diharuskan untuk memakai totopong dan syal batik itu. Lalu saya tanya ke mereka kenapa malu gitu, karena katanya saya terlihat kuno gitu kalau mengenakan barang-barang seperti itu. Lalu contoh lainnya juga anak-anak seusia saya itu sekarang minat terhadap menonton festival seperti itu, festival kebudayaan itu tuh sangat minim gitu. Jadi ketika ada suatu acara yang memang seperti festival budaya ataupun teater yang tentang kebudayaan gitu, penontonnya itu dikit gitu. Terutama anak-anak muda itu sedikit sekali, tetapi ketika ada acara konser artis ataupun apa gitu, mereka sangat antusias. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana gitu cara kita selaku anak muda yang bisa gitu menyadarkan anak-anak sepantaran kita dengan etika yang baik itu seperti apa gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Dika yang udah bertanya. Jadi bagaimana ini Ibu, mau kita langsung jawab atau kita tunggu lagi yang pertanyaan lain? Saya jawab aja ya kali ya. Oke Ibu, dipersilakan. Ya, terima kasih Dika dari Sumedang, kumaha, Damang. Alhamdulillah Bu, Damang. Iya. Baik, kebudayaan Sunda itu tinggi ya, luar biasa. Dan banyak sejarah-sejarah ya, dari peradaban itu yang luar biasa itu. Kalau Sumedang itu dia ada kerajaan juga, salah saya, dan tentunya dari pihak kerajaan ya mungkin pewarisnya itu
tidak mewarisi budayanya. Itu penyebab. Ya, jadi sosialisasi untuk masyarakat ke bawah menjadi kurang, itu penyebab ya. Nah, untuk generasi yang selanjutnya tentu di sekolah dipelajari kebudayaan Sunda itu sudah pasti ya, dari SD dulu ya pastinya kan ada acara kalau sudah 17-an berpakaian adat ya, begitu ya. Kemudian sampai di SMP mungkin masih, dan di SMA sudah mulai malu-malu gitu ya. Nah, biasanya kalau di tingkat SMA seperti OSIS tadi ya di SMA ya. Nah, kalau sudah dia di mahasiswa, saya kira kembali kepada intelektual tadi, tentu lebih pendidikan lebih nomor satu ya, artinya ilmu pengetahuan lebih nomor satu. Namun di masa rawan itu hilangnya, lunturnya budaya itu memang di SMP dan SMA. Nah, lingkungan di rumah sendiri seperti apa harus kita perhatikan juga ya gitu ya. Apakah keluarga nomor satukan pendidikan jati dirinya ya, sebagai orang Sunda harus seperti apa. Nah, kemudian bagaimana bahwa hanya kita memberi pencerahan kebudayaan itu memiliki nilai yang sangat tinggi, gitu ya. Saya agak kesulitan ini dalam artian begini ya. Ketika keluarga jauh dari kebudayaannya, gitu ya, maka anak-anaknya pun mungkin tidak memiliki dasar yang kuat, gitu ya. Bisa saja memiliki dasar yang kuat, namun karena adanya adaptasi dengan lingkungan yang mungkin tidak mendukung kebudayaan, maka dia pun mengikut melupakan kebudayaannya, ya, rasa malu dan sebagainya. Nah, hari ini kita melihat konteks kekinian daripada generasi muda itu ada tidak semuanya kehilangan budaya, karena teknologi ini kan sudah luar biasa ya. Jadi dan generasi muda ini kan suka ya dengan teknologi. Ya, ketika SMA, SMP, SMA itu kita harus menciptakan sesuatu yang baru menggunakan teknologi. Ya, misalnya membuat foto, ya, foto lingkungan kita bagaimana, ya. Kemudian kita diskusikan dengan kelompok kita ya, untuk memperhatikan lingkungan sekitar terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kalau di sekolah di OSIS, lingkungan sekolah saja dulu kan, gitu ya. Nah, kita kemudian kita diskusikan apa yang kurang dari lingkungan sekolah ini, yang terkecil lah ya, gitu ya. Kan gitu. Jadi kemudian, nah di SMA juga seperti itu, semakin berkembang kan pikirannya ya, gitu ya. Jadi menciptakan tadi ya apa-apa foto itu suka kan, digital ya, lalu kemudian melukis, nah kemudian membuat karikatur dan membuat narasi unik gitu. Jadi dimulai dari potret lingkungan sekitar terlebih dahulu. Ciptakanlah kreativitas di situ, karena itu akan memicu keingintahuan dan kemudian akan memunculkan ide-ide. Saya sangat meyakini itu. Makanya kan sekarang banyak ya, ada taman bacaan masyarakat yang di kelompok-kelompok kecil atau sanggar-sanggar kecil ya. Dan mungkin kalau sifatnya di lingkungan rumah gitu ya, kalau ada di situ. Dan kalau Muslim tentu bisa di remaja masjidnya. Nah, ini memang harus ada satu tokoh ya, tokoh muda ya gitu ya,
yang memberikan ide-ide tersebut gitu. Itulah cara persuasif ya mempengaruhi teman-teman yang sudah luntur budayanya itu. Nah, secara persuasif ini melalui tampilan-tampilan yang mana dia akan bersemangat gitu. Justru kita meminta dia untuk misalnya foto itu dia yang memotret ya, hasil foto dia itu kita diskusikan. Jadi otomatis dia itu tuh senang gitu ketika diberi penghargaan gitu ya, maksudnya diberi pendapat ya, itu namanya menghargai dia. Jadi persuasif itu seperti itu gitu. Ketika ada teman kita yang tidak mau ikut serta di dalam kelompok budaya yang kita cintai, maka kita harus secara persuasif melakukan pendekatan itu dengan mengikut sertakan dia, gitu ya, mengikut sertakan dia, lalu kita beri dia sesuatu ide, lalu dia yang melakukannya, kemudian kita beri penghargaan atas apa yang dilakukannya. Nah, saya rasa itu selalu saya lakukan di daerah-daerah ya, bagaimana memberikan penyuluhan ya kepada generasi yang sudah sangat out of the box juga, artinya dalam hal negatif ya. Nah, dengan diciptakan hal-hal seperti itu yang melibatkan dia, jangan kita tinggalkan ya. Kita tidak boleh berprasangka. Nah, ini tadi kembali kepada prasangka tadi. Kita harus berpandangan positif kepada dia, karena suatu ketika kita akan memerlukan dia. Ya. Bagaimana mengembalikan dia itu tadi? Rangkullah dia. Beri sesuatu yang akan nanti menghasilkan penghargaan untuk diri dia. Itulah cara persuasif yang dimaksud, gitu ya. Mungkin dia tidak mau budaya dia, oke, nggak apa-apa. Oke, apa yang minat dia? Ya, dia mungkin suka memotret ada kebudayaan lain lah, misalnya ya, nggak apa-apa. Lalu kita diskusikan itu. Nah, ini nggak bagus ini. Coba bedakan dengan kebudayaan kita. Kita tampilkan gambar itu di dua sisi yang sama. Apa sih kebagusan dan keburukannya? Gitu. Apa sih sisi positif dan negatif dari dua kebudayaan itu? Jadi kita buka pikirannya ya dengan apa yang dilakukan, ya kita mengapresiasi yang dilakukannya itu sekaligus membuka pikiran. Insya Allah saya yakin sudah saya lakukan itu dan berhasil. Mudah-mudahan dengan teman-teman kelompok-kelompoknya demikian juga. Terima kasih ya, Dika. Baik Ibu, terima kasih kembali atas jawabannya. Terima kasih kembali Ibu. Jadi seperti itu ya kepada Dika. Jadi kalau misalnya dilihat dari segi psikologinya, memang anak SMP, anak SMA itu pasti udah sedang mencari jati dirinya, apa yang dia senangi. Dan benar yang dibilang sama Ibu Tengku Mira tadi, harus dilakukannya, harus adanya tokoh muda yang sebagai persuasif, sehingga apa yang kita lakukan itu biar nggak lebih sia-sia gitu. Semoga apa yang sudah dijabarkan oleh Ibu bisa dapat memberikan pencerahan, sehingga Dika nanti sewaktu-waktu bisa lebih sukses lagi nih. Udah dapat jawabannya nih dari Ibu Tengku Mira nih. Jadi kalau misalnya bisa direalisasikan lagi di kotanya seperti itu. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kepada Salsabila Nafisha, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Nafisha dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang.
bersama Kang Dika juga. Saya sedikit menyambung dari pertanyaannya Kang Dika ya. Jadi mungkin kita tahu ya di Sumedang sendiri ya di jenjang SD dan SMP ini sudah menggunakan pakaian adat seperti kebaya dan juga pangsi Kasumedang di setiap hari Jumat. Nah, apakah selain langkah tersebut, apakah memerlukan langkah pendidikan yang secara khusus seperti pembiasaan yang mungkin seperti saat ini ya, seperti adanya modul Nusantara atau membahas kebudayaan secara khusus. Karena kita tahu ya untuk kurikulum yang saat ini yang tematik apalagi di mana pembelajaran seni dan budaya itu waktunya sangat terbatas. Ditambah juga saat ini kan pembelajaran daring juga sehingga hanya diberikan teori dan juga afeksi yang diberikan kepada siswanya itu dirasa kurang gitu untuk membangun rasa kebudayaan siswanya. Nah, jadi apakah harus ada langkah pendidikan atau pembiasaan secara khusus dalam langkah untuk melestarikan kebudayaan? Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Sasabila Nafisha. Nah, jadi seperti itu pertanyaannya Ibu. Kepada Ibu, saya persilahkan. Ya, terima kasih Sasabila dari Sumedang juga ya. Ya, jadi begini kalau konteks generasi yang muda sangat dini ya mereka itu sekarang ini kita kan sudah bisa dengan handphone saja kita bisa memvideokan dan sebagainya, kemudian kita kirim ke YouTube ataupun ditampilkan di Instagram dan sebagainya itu ya. Jadi untuk meningkatkan rasa kecintaan tadi, kita kan bisa membuat satu dokumenter ya. Nah, sebagai mahasiswa, kelompok mahasiswa di luar daripada yang pembelajaran seperti yang modul Nusantara ini, kita ciptakanlah itu video-video dokumenter itu. Nah, karena video dokumenter ini dia akan abadi satu ya, kemudian nah ketika kita menampilkannya kembali itu kepada generasi yang kita ambil dokumenternya itu, misalnya ya anak-anak kecil menari kan gitu ya, lalu kita dokumenterkan, kita dokumentasikan lalu kita upload gitu ya. Nah, kepada yang peserta tari tadi dia akan tumbuh rasa kecintaannya kepada budaya deh. Karena kita mengapresiasi ya, walaupun dia masih kecil gitu, kita tetap harus mengapresiasi sekecil apapun perbuatan orang yang baik ya tentunya, yang bermanfaat tentunya. Nah, kita apresiasi itu, bentukan apresiasi kita itu kita sebarluaskan melalui media kan ya. Nah, selanjutnya pelan-pelan kita sendiri akan mempelajari apa yang kita lakukan. Kalau hari ini dokumenternya masih kurang, apa bagian mana kurang, lalu kita akan perbaiki sampai kita menjadi bukanlah tingkat profesional ya, tapi layaklah gitu tampilan dokumenter kita itu untuk dipertontonkan di khalayak yang memiliki kepandaian di bidang tersebut lah ya, misalnya di bidang apa namanya itu tari ataupun digital film dan sebagainya itu ya, animasi dan sebagainya. Nah, jadi kita sendiri sudah memiliki novelty untuk diri kita ya kan, kebaruan atas apa yang kita miliki, bakat yang kita miliki ya gitu. Nah, makanya saya katakan mahasiswa itu merupakan satu sumber ilmu ya, memberikan ilmu karena kita berpikir untuk mewujudkan cita-cita yang mana bermanfaat untuk masyarakat luas kan gitu ya. Nah, awalnya hanya kecil-kecilan gitu ya.
seperti Gojek gitu ya, itu kan luar biasa ya, hingga sekarang menjadi ekonomi yang luar biasa untuk Indonesia sendiri juga. Nah, jadi lakukanlah hal yang kecil yang bermanfaat, kemudian nanti ditingkatkan lagi kemampuan kita menjadi yang lebih baik, dan itu akan menjadi pembelajaran untuk generasi selanjutnya. Jadi kita harus menumbuhkan kreativitas itu. Bisa saja itu nanti akan menjadi satu komunitas, gitu ya, komunitas di bidang pendidikan dan kebudayaan gitu. Dan itu akan menonjol nantinya, banyak sekali komunitas-komunitas yang ada, dan mereka melakukan, mereka adalah anak-anak mahasiswa gitu. Jadi banyak contoh yang pada akhirnya bisa menjadi materi pendidikan dari apa yang kita lakukan dan kita apresiasi. Terima kasih ya Mbak Salsabila. Terima kasih juga Ibu atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali atas jawabannya Ibu. Jadi seperti itu ya jawaban dari Ibu Tengku Mira mengenai pertanyaan yang udah disampaikan oleh Salsabila. Semoga dapat menjawab tanda tanya yang ada di kepala, sehingga nantinya kalau misalnya mau direalisasikan bisa beneran sukses gitu ya. Jadi harus lakukan dari yang kecil dulu gitu, yang kecil yang penting bermanfaat gitu. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Oke, dari David Richard Warami. Dipersilahkan David. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya David Richard Warami dari Universitas Jember. Dan sebenarnya saya cuma ingin menambahkan beberapa hal yang menjadi pengalaman saya. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan dari Kang Dika tadi. Saya sangat sepakat apabila setiap sekolah memiliki kebijakan untuk menerapkan hari tertentu menggunakan pakaian adat, dan salah satunya SMA saya juga demikian. Tetapi salah satu problematika yang saya lihat adalah pembiasaan untuk menggunakan itu masih dipahami sebagai sebuah kewajiban, dan terkadang teman-teman merasa malu atau merasa kurang nyaman menggunakan pakaian adat karena memang masih belum umum gitu untuk digunakan. Jadi saya percaya bahwa ini merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, dan kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Seperti tadi yang Ibu Mira juga katakan, kita mulai dari hal-hal yang kecil, dengan mungkin kita setiap rapat organisasi kemahasiswaan, kita menggunakan batik dari asal daerah kita masing-masing seperti itu. Dan dari pola-pola seperti ini, saya percaya bahwa nantinya penggunaan batik ataupun pakaian daerah akan menjadi hal yang umum, sehingga teman-teman baik itu yang masih di jenjang SMP ataupun di SMA tidak akan merasa aneh lagi atau merasa tanggung lagi mengenakan pakaian batik ini, karena memang sudah dari kakak-kakaknya yang menjadi mahasiswa, kemudian pemuda-pemudanya ikut mempromosikan penggunaan batik ini di kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti itu, utamanya di daerah kita masing-masing seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas David ya, masukannya memang betul itu, dan sudah banyak pemerintah di daerah-daerah yang mengeluarkan peraturan daerahnya ya untuk menggunakan pakaian daerah ya, dan tiap hari Jumat atau Kamis ya, itu dan dengan adanya peraturan daerah yang dikeluarkan bupati atau kota itu otomatis juga akan menjadi inspirasi untuk generasi muda ini ya. Oh, ayah saya pergi ke kantor hari ini menggunakan pakaian adat ya. Jadi dia pun menjadi terbiasa melihat, walaupun hanya satu kali dalam seminggu. Selain kalau pergi pesta atau acara-acara adat. Tapi minimal pemerintah sudah menyadari hal itu ya, dengan adanya peraturan
untuk mengharuskan berpakaian tradisional meskipun untuk kalangan ASN ya, atau kalangan guru dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, itu akan menumbuhkan ya, rasa cinta lagi masyarakat yang non pemerintah, tapi kan mereka akan melihat ya di lingkungannya ada ASN yang setiap Jumat melakukan adat, itu akan memicu semangat kebudayaan lagi ya. Dan kita berharap ya, selain peraturan daerah untuk pakaian itu, kita berharap juga bahwa tiap-tiap daerah itu mengeluarkan muatan lokalnya ya, untuk bagaimana kebudayaan daerah itu semakin dikenal oleh masyarakatnya. Gitu. Nah, selama ini kan kita diperkenalkan dengan buku-buku pendidikan yang tidak ada muatan lokal. Ya. Nah, inilah dia bagaimana guru-guru dari perguruan tinggi yang mencetak guru-guru ya, terutama ya. Bagaimana caranya supaya muatan lokal itu bisa diperhatikan oleh pemimpin daerah. Jadi itu tambahannya ya. Terima kasih. Oke Ibu, terima kasih kembali. Bagaimana nih Ibu? Waktunya udah mau habis nih. Kira-kira kita perlu satu pertanyaan lagi atau kita cukupkan nih? Terpulang saja, memang sudah azan gitu. Tapi satu pertanyaan saya kira masih ada waktu. Silakan. Oke, tadi kira-kira ada yang mau bertanya nih. Silakan raise hand kepada Adin Wira Astanu, dipersilakan. Adin. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Adin Wira Astanu dari Universitas Bghai Madiun. Baik, terima kasih kesempatannya untuk diberikan kesempatan bertanya. Jadi yang ingin saya tanyakan kan terkait pelestarian budaya ataupun warisan budaya. Nah, jadi kalau warisan budaya itu kan salah satunya ada kayak benda pusaka ya, Bu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu kan ada sebagian mungkin daerah yang kayak ada ritual setiap bulan Suro, itu kan kayak ritual mencuci benda pusaka itu ya. Nah, sedangkan kalau menurut ajaran Islam kalau nggak salah itu musyrik atau enggak syirik gitu kan. Nah, kayak budaya ritual mencuci benda pusaka itu apakah harus kita lestarikan ke generasi gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih ya yang dari Madiun. Ya, jadi kita ini memiliki kebudayaan yang luar biasa ya, kearifan lokal tentunya. Ada untuk Melayu sendiri banyak sekali kearifan lokal. Untuk keterkaitannya dengan alam semesta dan juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi peraturan-peraturan, itulah dia ya. Kalau konsep-konsep kemelayuan seperti itu ya, makanya ada kita itu tetap ada bersendiri sangat bersendiri kita. Jadi dalam artinya panduan kita adalah kitab suci Al-Quran. Ya, sebagaimana amalkan. Nah, saya kasih contoh di kita sendiri di Melayu. Kita masih melakukan ritual-ritual adat secara turun-temurun. Misalnya ya, jamu laut, menjamu laut. Ibu izin Ibu. Ya. Sepertinya Ibu kurang kuat, kurang jelas. Kurang kuat. Jadi Adin masih mendengar lagi nuh. Halo, halo, halo. Ini gimana ya caranya supaya dengar ya? Adin sudah dengar? Halo? Ya, Bu, lumayan Bu daripada tadi. Sudah lumayan ya. Baik. Jadi begini Adin, saya contohkan di Melayu sendiri kita masih melakukan ritual-ritual adat ya, misalnya seperti menjamu laut ya. Jamu laut namanya itu mengarung kepala kerbau. Di mana-mana juga ada lah itu seperti itu. Nah,
pernah ada sesuatu ya kita dilarang ya gitu ya, dilarang gitu. Itu karena ya sesuai dengan syariat Islam kan gitu. Jadi tapi kebudayaan ini kan dia berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya gitu ya. Kenapa kita mesti mencuci keris seperti yang tadi ya gitu. Nah, jadi begini, secara ilmu pengetahuan kita memandangnya, ya gitu ya. Jangan terlalu kita terkungkung. Dibersihkan itu kan supaya besinya itu tidak berkarat, gitu loh. Ya, maksud orang-orang tua kita, maksud leluhur kita itu seperti itu. Ya, jadi mari kita kepada ilmu pengetahuan, ya. Jadi kita jangan mempersempit pemikiran kita pada konteks-konteks yang mana yang tak boleh dan tak juga, maka kaitkanlah dengan pengetahuan gitu. Nah, itulah jadi maksud dan tujuan daripada ritual itu mencuci keris itu adalah maksudnya membersihkan besinya supaya tidak berkarat. Berikan wangi-wangian itu hanyalah kebudayaan belaka, maksudnya supaya tempatnya itu wangi, harum. Kalau busuk, bau tai besi kan nggak enak ya. Satu rumah jadinya kebauan deh, kan gitu. Atau lemari kita jadi bau. Jadi diberi wangi-wangian. Kan? Kalau kita wangi, maka pikiran kita pun segar. Ya? Itu maksudnya. Jadi jangan kita mempersempit pemikiran dalam konteks agama ini. Kaitkanlah ke ilmu pengetahuan. Nah, seperti contoh yang tadi saya ya di Kemelayuan ini ada mengarung kepala kerbau ke laut, ya kemudian ada syarat-syarat tertentu, kita tidak boleh mengambil ikan selama 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Nah, secara keilmuan tentu kan itu mengistirahatkan. Ya, kan mengistirahatkan laut itu supaya ikan-ikan itu bertelur terus. Jadi ketika tangkapan nanti seminggu tidak ditangkap, minggu depannya udah ramai ikan-ikan, gitu ya. Lalu kenapa kita mesti arungi kepala kerbau itu? Ya memang betul untuk makanan ikan, kayak gitu. Jadi mari kita kembalikan ke ilmu pengetahuan. Terima kasih, Adin. Ya, Bu. Terima kasih banyak atas pemahamannya, Bu. Ya, jadi seperti itu ya, Adin. Coba lihat dari sisi lainnya. Oke, jadi sepertinya waktu diskusi kita udah selesai. Terima kasih yang udah bertanya, terima kasih yang udah menyangga dan memberikan apa ya. Jadi sebenarnya inspirasi kita ini nggak sekedar cuma menyimak aja, tapi juga ada tanggapan, juga ada pertanyaan gitu ya Ibu ya. Oke, dari Ibu sendiri boleh menyampaikan closing statement untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Jadi kepada mahasiswa dan ini baru semester 1 ya? Tidak, Ibu. Campur, Ibu. Campur-campur ya. Kepada seluruh mahasiswa, maka seperti saya sampaikan, sebagai intelektual, tempatkanlah diri kita sebagai intelektual juga. Ya. Berpandangan positif, jauhkan dari prasangka, ya. Kemudian bagaimana kita mewarisi ya, ilmu kita sebagai intelektual kepada generasi melalui banyak cara tadi, ya, menulis, menerbitkan buku, membuat kreativitas yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat dan kemudian untuk dunia malahan, ya. Jadi semangat itu wajib ditemukan. Dengan kebinekaan kita yang beragam ini itu harus dikuatkan. Bahwa kita diberi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dengan keragaman adat budaya ya yang ada di Indonesia. Kekuatan itulah yang
yang perlu kekuatan kebinekaan. Supaya apa? Supaya kita mencintai kebudayaan kita sendiri yang sangat unik ini. Ya, tidak ada di dunia manapun negara segini banyak etnik yang ada. Nah, itu suatu kebanggaan. Maka tumbuhkan kebanggaan. Nah, boleh kita melihat kebudayaan lain, tapi kita mengambil yang baik-baiknya. Perkembangan itu kita adopsi yang positifnya, kita tinggalkan yang negatifnya. Kita kembali kepada kebudayaan nenek moyang kita, yaitu bergotong royong, saling tolong menolong, hormat menghormati, keramah tamahan, itu yang kita tonjolkan. Itulah yang membedakan kita dari bangsa lainnya. Ya, baik, itu saja kepada Ibu dosen pengampu, kepada Ibu dosen yang lain mungkin hadir. Saya aturkan terima kasih banyak-banyak kepada moderator terutama yang sudah susah payah merangkum mungkin. Ya, sampai jumpa lagi insya Allah di lain waktu. Dan jangan lupa ke Perpustakaan Pekulungan Sinar ya. Mungkin kita ada program lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu. Aduh, keren banget tuh ya. Tuh ya, jadi harus berpikir positif, jauhi berprasangka buruk, dan berbanyak berkarya. Oke, baiklah. Gak kerasa nih udah habis nih sesi diskusi kita udah habis, dan sesi acara inspirasi kita pada hari ini juga udah di penghujung acara. Baiklah, dengan berakhirnya acara inspirasi kita hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Ibu narasumber, kepada Ibu dosen, serta Ibu mentor, Ibu dosen Modul Nusantara juga, serta yang sudah ikut hadir dalam acara hari ini. Sehingga semoga apa yang udah disampaikan oleh Ibu juga bisa dapat direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Amin. Oke. Sapi disembelih berlumur darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf segala salah, juga hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali ya Ibu. Sehat-sehat selalu Ibu. Sehat selalu. Ibu. Semoga ada kesempatan untuk datang ke perpustakaan Ibu. Iya, jangan lupa ke perpustakaan ya. Ke perpustakaan Lukman Sinar. Iya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Sehat selalu Ibu. Sehat selalu. Terima kasih juga kepada Ibu dosen, Ibu Masta sudah hadir, kawan-kawan Modul Nusantara semua sudah hadir. Terima kasih. Acara kita sukses hari ini. Sampai jumpa Sabtu depan, masuk kebinekaan lagi. Kemudian refleksi, kemudian tanggal 24 kita kembali inspirasi 2. Inspirasi 2-nya apa nanti akan saya share kembali. Oke, terima kasih. Silahkan lanjutkan kegiatannya yang lain. Sampai jumpa.